Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mukilah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, summa ila hadratil kiram min jami'i syayikhina ayuhal mukaramun sahibal fudala allazina yaqduruna fi hazal masjid jami' amanan hafidakumullah wa ri'akum. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayyuhal ikhwan, karena sekarang bulan Rabiul Awal, kita kupas yang berkaitan dengan peristiwa dan hukum ya terkait dengan kelahirannya dan perjalanannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ini saya cerita dulu bagaimana perjalanan cinta pertamanya Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah. Ini dari kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Dalam kitab ini Rasulullah bersabda, laqad ruziktu khubaha. Haknya ini ke Sayyidah Khadijah ya. Jadi sungguh aku telah dianugerahi cinta kepada Sayyidah Khadijah. Wa ana uhibbu man yuhibbuha gitu. Dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Jadi perjalanan nikahnya Rasulullah SAW dengan Sayyidah Khadijah itu berawal dari ketika Rasulullah SAW itu dipercayakan oleh Sayyidah Khadijah ya untuk menjalani bisnisnya Sayyidah Khadijah. Bisnis dagangnya dari Mekah ke negeri Syam ketika itu ya. Nah, Rasulullah SAW itu ditemani oleh seorang kepercayaannya Sayyidah Khadijah, namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, ya bukan perempuan. Kalau di Mekah memang begitu. Hani juga Maula Utsman juga laki-laki tuh, walaupun namanya Hani. Ya. Jadi memang di sana nggak seperti di kita lah gitu. Nah, ketika melaksanakan perjalanan ke negeri Syam itu, Maisarah ini banyak melihat, ya, banyak menemukan keistimewaannya Rasulullah SAW. Gitu. Dan kepercayaan Sayyidah Khadijah itu dari awal kepada Rasulullah SAW untuk menjalani bisnisnya itu begitu tinggi. Gitu. Karena apa? Karena memang sudah bergelar Al-Amin ketika itu Rasulullah ya Muhammad SAW. Jadi modalnya itu dibandingkan pemegang bisnisnya Sayyidah Khadijah yang lain, yang paling besar itu Rasulullah diberi kepercayaan modalnya. Dan terbukti jemaah, dalam waktu singkat itu dagangannya habis di Syam. Udah gitu Rasulullah itu membeli kembali barang-barang dari negeri Syam yang tidak ada di Mekah. Dan ketika itu memang tidak semua begitu pedagang. Biasanya kalau udah habis ya udah pulang. Rasulullah nggak, cari barang lagi yang baik, yang bisa dibawa ke Mekah, dijual lagi di Mekah. Jadi keuntungannya berlipat-lipat. Gitu. Kemudian dalam perjalanan ke Syam ini, dalam kitab ini dijelaskan Maisarah ini banyak melihat keajaiban-keajaiban. Ketika itu kan Rasulullah belum diangkat jadi nabi ya. Gitu.
Pertama ini keajaibannya Muhammad SAW di sepanjang perjalanan dinaungi, dipayungi oleh mega. Awan yang warnanya agak hitam, teduh, ya. Dan hanya cukup untuk Muhammad SAW. Orang yang di sebelahnya pun nggak kebagian. Gitu. Jadi di situ kelebihannya. Kalau yang kebagiannya 2 orang, 3 orang kan semua juga bisa. Nah, ini hanya Rasulullah yang kebagian meganya itu. Ya. Kemanapun Nabi pergi itu diikuti oleh itu, dipayungi. Kemudian di negeri Syam itu ada pendeta namanya Nastura. Nah, pendeta Nastura ini berpesan kepada Maisyarah supaya selalu berkhidmat kepada Muhammad SAW karena dia adalah calon nabi. Jadi udah tahu tuh jemaah, ya. Nah, kebetulan ketika Rasulullah kembali dari negeri Syam ke Mekah, Sayyidah Khadijah itu sedang di Ma'la. Ma'la itu posisinya lebih tinggi. Gitu. Jadi Sayyidah Khadijah sendiri langsung melihat itu. Langsung menyaksikan keajaibannya Muhammad SAW. Ketika dipayungi oleh mega itu, Sayyidah Khadijah langsung melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Ya. Ditambah mendengar laporan dari Maisyarah tentang bagaimana keadaannya Muhammad SAW ketika perjalanan gitu. Ya. Kemudian Sayyidah Khadijah ini penasaran, pergi ke pamannya yang namanya Waraqah, menanyakan kisah tentang Muhammad SAW. Ini belum nikah jemaah, ya. Terus mendengar cerita itu, Waraqah ini udah curiga, ini jangan-jangan Nabi akhir zaman ini. Ya, Muhammad SAW ini jangan-jangan Nabi akhir zaman. Jadi ada 2 pendeta Nasrani ini ya, Waraqah sama Nasura, yang sudah melihat dari kitab-kitabnya Nasrani itu bahwa orang-orang ini ciri-cirinya adalah Nabi akhir zaman. Kesimpulannya apa jemaah? Ini bukti bahwa sesungguhnya pendeta-pendeta Nasrani yang benar itu sudah tahu akan hadirnya Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Artinya mereka beriman. Jadi kalau pendeta-pendeta yang sekarang tidak beriman, tidak sesuai dengan pendeta yang asli. Gitu, ya. Ini kan sejarah, jemaah. Dan sejarah ini bukan buatan orang-orang sekarang gitu. Sudah ditulis sejak dulu gitu. Ya. Jadi gini jemaah, sebenarnya Sayyidah Khadijah itu sudah lebih dulu tahu bahwa Muhammad itu akan diangkat menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lalu dengan keyakinannya ini Sayyidah Khadijah mengutus sahabatnya Nafisah binti Munahid, ya, Munabih. Jadi Nafisah binti Munabih ini untuk membicarakan soal pernikahan Rasulullah SAW. Jadi Rasul dilamar oleh Sayyidah Khadijah, ya. Yang ketika itu perbedaan usianya berapa tuh? 40 ke 25 ya. Sayyidah Khadijah 40 dan Rasulullah SAW 25 gitu. Nah, jemaah sekalian, Sayyidah Khadijah itu nikah dengan Rasulullah punya usia 40, punya putra putri 6. Ya. Jadi kalau perempuan sekarang itu usia 35 itu udah resting melahirkan, risiko tinggi. Tapi dibuktikan Sayyidah Khadijah usia 40 itu nikah sama Rasulullah punya putra putri 6. Kalau 2 tahun sekali aja berapa tuh? Berarti terakhir melahirkan usia 50 ya. 50 lebih kalau nggak salah, 50-an lah. Nah ini dibuktikan tuh, selamat. Selamat semua gitu, ya. Gitu, jemaah sekalian. Nah, kemudian Rasulullah SAW, ya, setelah nikah dengan Sayyidah Khadijah, kita semua udah tahu bahwa
beliau pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril ketika di Gua Hira, ya. Nah, kemudian kan ketakutan. Rasulullah ketakutan setelah ditemui pertama kali oleh malaikat Jibril. Saya ambil cerita singkatnya aja, lari ke istrinya, ya. Kemudian ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah, kala wallahi la yukhzikallahu abadan, gitu. Jadi tidaklah demi Allah, dia itu tidak akan menghina kepada kamu. Artinya dia itu, malaikat Jibril itu bukan makhluk gaib yang seperti setan yang suka nakut-nakutin gitu, ya. Dijelaskan oleh Sayyidah Khadijah. Karena memang Sayyidah Khadijah sudah tahu gitu. Ya. Kan selama nikahnya itu Rasulullah dari 25 nikah sama Sayyidah Khadijah, usia 40 baru terima wahyu kan. Jadi 15 tahun tuh Sayyidah Khadijah nungguin nih, kapan suami saya jadi nabi. Ya. Jadi begitu datang, diceritakan ditemui oleh malaikat Jibril, wah ini nih, betul. Ini isyaratnya gitu, ya. Jadi ditenangkan oleh Sayyidah Khadijah Rasulullah SAW gitu, ya. Inna kalisilati rahimi wa tahmili doifi gitu. Tenang aja kamu, katanya ke istrinya, sungguh engkau itu orang yang suka bersiraturahmi, ya. Orang yang suka memikul beban orang yang lemah, wa taksiba al-ma'duma, orang yang suka membantu orang yang tidak punya, wa tadayafa, orang yang suka menjamu tamu, ya. Fatub'inu ala nawaib al-haqqi, kemudian kamu itu adalah orang yang suka menolong siapa saja yang mengalami kesulitan di atas perjalanan yang benar. Jadi ini ya jemaah, ini gambaran, ya. Rasulullah SAW sebelum jadi nabi aja sudah memiliki sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Nah, ini yang bisa kita contoh ketika kita bukan nabi. Pertama, kita itu harus mau bersiraturahmi, ya. Kedua, kita itu harus mau memikul beban orang-orang yang lemah, ya. Terus membantu orang yang tidak punya dan menjamu tamu. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, ya. Terus mau menolong siapa aja yang mengalami kesulitan. Kemudian jemaah, Sayyidah Khadijah mengajak Rasulullah SAW itu bertemu dengan pamannya, Waraqah, ya. Setelah Rasulullah SAW pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril, nah ini pendeta agama Nasrani nih, Waraqah ini. Setelah mendengarkan ceritanya Rasulullah, Waraqah itu berkata kepada Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi gitu, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya Allah, innaka lanabiyun hazihi al-umati gitu. Sungguh engkau adalah umat, sungguh engkau adalah nabi, ya. Nabi hazihi al-umati gitu. Nabi di umat ini gitu. Jadi itu pendeta Kristen. Waraqah itu pendeta Kristen, sudah menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu adalah nabi, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, aneh kalau pendeta sekarang tidak beriman kepada Rasulullah, ya. Yang dulu udah tegas-tegas mengatakan nabi, gitu, ya. Walaqad ja'aka an-namusu al-akhbaru allazi ja'a Musa gitu. Karena telah datang kepadamu An-Namus. Jadi An-Namus itu dalam pendeta Nasrani yang lama itu malaikat Jibril disebutnya, diberi nama An-Namus, ya. Yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa inna qaumaka sayukadzibunaka gitu. Jadi sungguh kaummu itu akan mendustakan kamu. Jadi orang-orang yang akan menjadi nabi, orang-orang yang menjadi nabi diangkat oleh Allah menjadi rasul, pasti keadaannya akan didustakan. Ya, wayuzunaka gitu, dan mengganggu kamu, wayukhrijunaka, dan mengusir kamu, wayuqatilunaka, dan memerangi kamu. Nah, inilah sifat, artinya kedudukan orang-orang yang mendapat tugas kemuliaan, tugas nabi dan rasul, itu pasti akan mengalami hal-hal seperti itu, ya. Kemudian Nabi SAW bertanya nih kepada Waraqah, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku juga?
Ya, na'am. Ya, kata Waraqah, na'am gitu, ya. Ila adahu an-nasu haribuhu gitu. Ya. Jadi lam ya'ti rajulun qatu bimithli ma ji'ta bihi gitu. Jadi tidak ada seorang pun yang membawa misi seperti kamu itu, ya, kecuali akan dimusuhi dan diperangi orang-orang. Wa in adraka dzalika yauma wattalat bil hayati. Kalau umur aku sampai panjang, sampai pada masa ketika itu, nasartuka nasron qawiyan, pasti aku akan menolong kamu dengan pertolongan yang kuat. Nah, ini sikap pendeta yang sesungguhnya, jemaah, ya. Jadi kalau ada pendeta yang menghina Rasul, itu aneh itu. Tidak seperti yang pendeta-pendeta Nasrani yang asli gitu, yang sesungguhnya, ya. Ini bukti kan? Jelas bukti ini, bukti sejarah gitu. Ya. Terus jamaah sekalian, setelah bertemu Waraqah dengan Rasulullah, ya, Sayyidah Khadijah sebagai istri, terus beliau itu meyakinkan kepada Rasulullah, ya, bahwa suaminya itu adalah seorang rasul, seorang nabi. Karena Rasulullah masih nggak percaya, masih nggak pede, gitu, masih ketakutan terus, gitu, ya. Kemudian diyakinkan begini jemaah, ini diceritakan oleh Ibnu Hisham, ya. Sayyidah Khadijah itu khusus minta kepada Rasulullah, ya suamiku, kalau datang lagi Jibril, kasih tahu saya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, Jibril datang ke Sayyidah Khadijah. Terus oleh Sayyidah Khadijah, Rasulullah diminta duduk di paha sebelah kirinya. Duduk di paha sebelah kirinya, ditanya, masih ada Jibril? Masih. Kemudian sama Sayyidah Khadijah dibuka tuh, niqabnya sama ininya, ya, cadarnya itu sama kerudungnya dibuka. Ketika dibuka, ditanya oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah, masih adakah Jibril? Sudah nggak ada, lari dia. Tutup lagi. Akhirnya Sayyidah Khadijah yakin itulah Jibril. Karena kalau setan lihat perempuan buka hijab, senang, nggak akan kabur, ya. Cirinya gitu salah satunya. Malaikat Jibril begitu Sayyidah Khadijah buka hijab, lari, gitu. Itu pasti Jibril, gitu, ya. Itu bedanya jemaah. Jadi kalau kita mau lihat kuburan nih angker apa enggak, setan sama malaikat, buka aja ini. Ya, gitu. Ini salah satu bukti, ya, salah satu bukti kalau malaikat itu tidak mungkin suka melihat aurat, ya. Kemudian Sayyidah Khadijah bersabda, ya ibna ami, wahai putra pamanku. Ini panggilan mesra ini. Panggilan mesra di zaman itu, orang-orang Arab itu, usbut wa absir gitu. Teguhlah dan bergembiralah. Fa wallahi innahu la ma'lakun gitu. Demi Allah, sungguh dialah malaikat yang engkau lihat gitu, ya. Wa mahaza bisyaitonin. Dia itu bukan setan, dia itu adalah malaikat. Tambah yakin lagi. Sayyidah Khadijah tambah yakin lagi bahwa Rasulullah SAW itu adalah yang datang kepada Rasulullah itu adalah malaikat, dan Rasulullah adalah Muhammad itu suaminya adalah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, ya. Nah, kemudian dalam keterangan lain, ya, dalam Ibnu Hisham Asyirah An-Nabawiyah, ini ada kalimat yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah SAW, ya. Inilah arju ang takuna baniya hazihil umati gitu. Jadi sungguh, ya, ini taukid, sungguh aku itu berharap bahwa engkau itu akan menjadi nabi. Jadi jemaah memang berharap Sayyidah Khadijah itu seorang perempuan istimewa ketika itu, ya. Jadi jangan digambarkan Sayyidah Khadijah ini usia 40 tahun tuh perempuan yang setengah tua, enggak. Jadi ketika itu digambarkan Sayyidah Khadijah itu sebagai wanita yang sangat cantik, sangat cerdas, sangat kaya. Perebutan orang Mekah gitu.
yang dipilih oleh Sayyidah Khadijah menjadi suaminya adalah Rasulullah. Dengan keistimewaan tertentu dan keyakinan Sayyidah Khadijah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan jadi rasul. Gitu, ya. Ini kalimatnya jelas gitu. Ya, ini la arju ang takuda nabiyya hadhil ummati gitu. Jadi jelas ini memang Sayyidah Khadijah berharap bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi rasul. Kemudian jamaah sekalian, itu cerita singkat ya sedikit mengenai perjalanan cintanya Rasulullah sama Sayyidah Khadijah. Terus gini jamaah, sedikit lagi saya cerita ya. Rasulullah SAW itu kalau kita ngikuti sunnahnya Rasul, ya, Rasulullah SAW punya istri lebih dari satu itu saat apa? Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, baru punya istri lebih dari satu. Jadi kalau mau ngikutin sunnah Rasul yang sebenarnya itu, kalau mau nikah lagi, mau nyandung, punya istri lebih satu, setelah istri pertama meninggal. Ya, kalau istri pertama masih ada, udah nyandung, bukan sunnah Rasul, karena resep eta mah. Hobi. Ya, yang sesungguhnya itu, jemaah, coba pelajari sejarah. Ada nggak Rasulullah nikah sebelum Sayyidah Khadijah meninggal? Nggak ada. Hah? Ya? Oke. Iya. Gitu ya. Jadi jangan sembarangan ngomong sunnah Rasul rek nyandung 2 3. Lihat dulu gitu ya. Gitu jemaah. Nah, terus gini jemaah. Sekarang saya mau ngupas nih tentang peringatan Maulid. Ya, bagaimana dalil-dalilnya, hukumnya gitu ya, dan logikanya, dalil akli maupun dalil naklinya. Ya. Karena gini jemaah ya, kita ini hidup di alam dunia enggak harus melewati hari. Mulai dari Senin sampai Ahad gitu. Ya. Enggak bisa enggak tuh. Nah, setiap hari kita yang kita lalui itu ada qada wa qadarnya Allah. Itu yang pasti, ya. Pertama, ada hari yang di dalamnya ada peristiwa yang menyedihkan. Itu pasti kita lalui. Ada hari yang di dalamnya itu ada peristiwa yang membahagiakan, ya. Kemudian juga ada hari-hari yang kita lalui tanpa makna apapun. Ada tuh hari yang tidur aja nggak jelas. Lewat aja tuh hari, ya. Tapi ada juga jemaah hari yang peristiwanya menyedihkan malah menjadikan kita lebih bahagia, mengandung barokah. Hari yang waktu itu kita sedih di hari itu malah menjadi jalan kita menjadi lebih bahagia, ya. Ada juga hari yang peristiwanya membahagiakan tapi malah menjadikan menyedihkan. Itu setiap hari. Maka mensiasatinya gimana jemaah? Yang pasti kalau kita isi hari kita itu dengan nafsu, insya Allah pasti dampaknya menyedihkan. Akhirnya yang akan kita dapat adalah kesedihan. Kalau kita isi hari itu kita dengan takwa, maka insya Allah pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu aja patokannya, ya. Karena hari itu nggak akan ada yang camplang gitu, ya, gitu jemaah. Nah, maka Allah itu memerintahkan untuk kita merenungi, melihat isi hari-harinya Allah. Ya. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 5 nih. Qala Allahu Ta'ala wa zakkirhum bi ayamillah. Ingatlah mereka kepada hari-harinya Allah. Tuh, jadi ingatkan mereka, wa zakirhum, ya. Ini perintah Allah, ingatkan mereka kepada hari-harinya Allah. Artinya ada hari-harinya Allah yang Allah perintahkan untuk kita mengingat hari tersebut gitu. Kita jadikan bahan
untuk kita ingat pada hari tersebut, ya. Karena inna fi zalika la ayatin, karena pada hari itu sungguh di dalamnya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu, ya. Bagi setiap orang likuli sobarin syakur, bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur. Nah, sekarang jamaah, ya, kalimatnya tadi wazakirhum itu wazakir itu kata tazkir. Kata tazkir itu perintah untuk selain mengingat tapi juga mengambil pelajaran. Tazkir itu maknanya, ya, mengambil pelajaran dan mengambil hikmah gitu. Hikmah apa yang bisa kita ambil dan harus kita ambil? Inna fi zalika la ayatin, karena sungguh dalam hari-harinya Allah itu ada tanda-tanda keagungan Allah, ya. Inna fi zalika la ayatin ini tandanya huruf jar. Fi-nya itu huruf jar, ya. Harfun jar. Harfun jari itu maknanya penempatan, jemaah. Jadi kalau ada huruf jar itu maknanya penempatan, ya. Makna kalimat inna fi zalika la ayatin itu di hari itu Allah ciptakan ada kekuasaan Allah yang Allah tempatkan di hari itu. Jadi itu hari-hari istimewa karena Allah khusus tempatkan keagungan Allah di hari itu, gitu. Contohnya peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Itu khusus kekuasaan Allah. Karena lahirnya Rasulullah nggak sama dengan lahirnya Haji Aksa, nggak sama itu, jemaah. Ya, terus ada peristiwa di mana hari khusus yang Allah tempatkan kekuasaan Allah itu perjalanan Isra Mi'raj. Maka Allah perintahkan kita untuk mengingat, memperingati peristiwa Isra Mi'raj dan lahirnya Rasulullah SAW. Ya, ada keterangan yang satu lagi namanya sifatnya murhum yakhtalifun. Murhum yakhtalifun ini perintahnya rayakan. Seperti kita merayakan 17 Agustus, Idul Fitri, ya. Makanya boleh dengan makan-makan, bergembira, ya. Makanya ku ulama kan peristiwa 17 Agustus boleh tuh sambil panjat pinang dan segala macam dibiarkan oleh ulama karena memang ada keterangannya, ada dalilnya. Sifatnya murhum yakhtalifun, beda dengan zakirhum. Gitu. Kalau zakirhum khusus kita untuk merenungi, mengambil pelajaran dan mengambil hikmah gitu. Ya, dari peristiwa yang ada di hari itu. Karena apa, jamaah? Pada hari dilahirkannya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ini sendiri yang menceritakan ra'at umi hina wa dira'atni sato'a minha nurun. Jadi pada saatlah Rasulullah SAW itu di dalam kandungan, ibunya itu sering melihat ada cahaya di perutnya beliau, ya. Kemudian fada'at lahu kusuru busro, ya. Fada'at lahu kusuru busro. Kemudian pada saat Rasulullah SAW itu lahir, sinar itu keluar dari perut ibunya sampai menerangi istana-istana yang ada di Basrah. Basrah itu Irak, ya. Dari Mekah ke Irak itu di Basrah, ya. Irak itu bagian dari negeri Sam. Kalau dulu itu kan kalau negeri disebut negeri itu kalau sekarang tuh bisa 5 negara tuh. Disebut negeri Sam itu berarti 5 negara tuh, termasuk Irak, ya. Kemudian waqala Nabi SAW, ana da'watu Ibrahim, aku adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa busyra Isa, dan aku adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa sendiri sudah mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir Ahmad, ya. Ra'at umi hina hamalat bikana nuran kharaju minha, gitu. Ketika Umi mengandung saya, dia melihat cahaya keluar dari dirinya. Ado'at lahu kusuru basori min ardis syami, gitu. Cahaya itu sampai menerangi negeri Basor, istana-istana yang ada di negeri Syam. Gitu.
Nah, ini tanda keagungan Allah. Allah sudah perlihatkan dari lahirnya aja Rasulullah SAW udah diberi tanda dengan keagungan Allah. Gitunya. Hari orang ayeuna mah lahir di kampung ada sinar Petroma. Gitu. Bukan, beda. Gitu ya. Jadi nggak sama gitu jemaah. Allah nggak kasih tanda. Nabi yang lain pun Allah nggak kasih tanda. Hanya Rasulullah yang Allah kasih tanda keagungannya. Ya. Kemudian pelajaran dan hikmah utama apa dari lahirnya Rasulullah SAW? Allah jelaskan dalam Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu memang Allah lahirkan dengan tanda-tanda kekuasaannya Allah ya untuk menjadi teladan untuk kita semua ya. Tidak hanya umat Islam sebetulnya. Karena kenapa jamaah? Allah itu memberikan jaminan keteladannya Rasulullah SAW ya akan terus berlaku sampai hari kiamat. Keteladannya Rasulullah SAW. Ada orang yang bisa kita ambil contoh jadi keteladanan, tidak sepanjang hidupnya dia memberi keteladanan. Dia baik, soleh, nyemplung. Banyak kan pahlawan-pahlawan yang seperti itu dikenal baik, tahu-tahu akhir hayatnya jelek misalnya, ya. Tidak langgeng kalau orang lain gitu dalam memberi keteladanan. Nah, kalau Rasulullah SAW itu dijamin oleh Allah bahwa keteladanannya Rasulullah SAW itu sampai kiamat, gitu, ya. Sekalipun beliau sudah tidak ada, ya. Taraktu fikum amrayni gitu. Aku telah tinggalkan pada kamu itu dua perkara. Nah, di mana keteladanannya Rasulullah SAW yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari terus? Nah, Rasulullah katakan ini ada dua perkara. Kalau kita mengambil keteladanannya Rasulullah SAW, lantadilu ma tamassaktum bihima gitu. Kamu itu tidak akan tersesat selama berpegang kepada kedua perkara tersebut. Kitabullah wa sunnata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau ngambil mempelajari keteladanannya Rasulullah SAW, seterusnya sampai kiamat ada di Kitabullah dan ada di sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi ini fakta jemaah. Fakta bahwa jangan pernah berhenti mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Itu karena ini jaminannya, ya. Artinya tidak ada ketercelaan sedikit pun dalam dirinya Rasul. Ya. Hikmah berikutnya dilahirkannya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dilahirkan seperti nabi-nabi yang lainnya untuk membawa risalah dan menegakkan kalimat tauhid. Ya, Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin gitu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad ila nuhi ilaihi gitu, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budni, bahwa saya ini adalah Allah yang hak melainkan aku, ya, maka sembahlah aku. Ini perintahnya dari Allah. Jadi memang tugasnya Rasulullah seperti nabi-nabi dan rasul lainnya adalah menegakkan kalimat tauhid, ya. Jadi agama di dunia ini cuma satu, inna dina indallahil Islam, karena semua nabi diperintahkan untuk menegakkan kalimat tauhid. Gak ada yang beda, gitu, ya. Cuma nama-namanya aja yang beda, karena dibedakan oleh manusia. Kemudian Rasulullah SAW selain menyebarkan akidah, beliau juga menyebarkan rahmat Allah. Ini diterangkan dalam Al-Anbiya 107, ya. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Jadi selain membawa wahyu, Rasulullah SAW juga membawa rahmat bagi alam semesta. Ini salah satu juga perbedaan Nabi Rasul yang lain dengan Muhammad SAW. Kalau yang lain hanya perintah membawa wahyu, membawa kalimat tauhid. Tapi Rasulullah juga membawa rahmat Allah. Ya, ini yang membedakan. Terus syarat utama
menjadi manusia pembawa rahmat Allah itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW itu harus orang yang berakhlakul karimah. Ya, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Jadi ya jemaah sekalian, ini juga sebagai pelajaran ibrah bagi kita ya. Bagaimana orang itu bisa berperilaku yang baik ya, memberi rahmat, memberi kasih sayang. Tapi kalau dia sendiri itu akhlaknya nggak baik. Bagaimana dia bisa mencerminkan sebagai orang yang baik kalau akhlaknya tidak baik? Ya, ini keseimbangan jemaah. Orang suka berehan, suka ngasih, suka ini, tapi baris setak sengor. Berarti dia nggak baik. Ya, jadi orang yang punya amal yang baik harus dibarengi, diseimbangi dengan akhlak yang baik. Ya, ini perintahnya jemaah. Inilah Islam gitu. Kan banyak tuh. Saya maaf ya, ada orang yang baik suka ngasih tapi ke anak buah tuh ayo nyarekan. Bahkan kata-katanya nggak baik gitu ya. Ya maaf lah. Kebanyakan bukan pribumi tuh. Gitu ya. Gitu jemaah. Ya. Jadi Islam mengajarkan keseimbangan. Terus di kalimatnya di sini innama bu'istu. Innama itu adatul hasrin. Ya. Innama itu adatul hasrin, asal kata dari inna, maknanya itu sesungguhnya, taukid, sungguh. Ya, inna itu tunggu, sungguh. Ma itu maknanya tidak. Gitu. Jadi sikap adatul hasrin ini yang ditunjukkan dalam Al-Quran dengan innama itu wa huwa isbatul hukmi li ba'dihi li ba'daha gitu ya. Ini huruf gundul, bacanya harus hati-hati. Ya, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata wa huwa isbatul hukmi lima ba'daha gitu. Jadi innama itu untuk menegaskan pengertian kalimat sesudahnya. Jadi kalau innama bu'istu li utamima makarimal akhlak ya, wa nafyuhu ama adahu gitu, dan menafikan segalanya. Jadi kalimat innama bu'istu li utamima makarimal akhlak itu bahwa sungguh-sungguh hanya akhlaknya Rasulullah yang bisa diambil menjadi contoh. Tidak ada akhlak yang lain selain akhlaknya Rasulullah, dan kita harus menafikan akhlak-akhlak yang lain. Jadi ini perintahnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak ya. Karena pakai innama adatul hasrin, jadi dikhususkan tuh kalimat yang sesudahnya. Jadi enggak jangan nyontoh akhlak Rasul tapi nyontoh juga akhlak Mick Jagger. Anak-anak muda sekarang yang suka suka ngefan ke artis-artis nggak boleh. Ya, tegas di sini Allah sampaikan hanya akhlaknya Rasulullah yang kita bisa contoh. Termasuk juga perilakunya, dandanannya, pakaiannya. Ya, itu jemaah. Kemudian Sayyidah Aisyah, istrinya Rasul itu menyampaikan begini. An Urwata qala qultu li Aisyata ya ummal mu'minin. Ya ummal mu'mina gitu. Jadi Urwah, sahabat Urwah itu berkata kepada Aisyah, wahai ummul mukminin, syai'un kana yasna'u Rasulullah SAW iza kana indaka. Apakah yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau bersama kamu di rumah kamu? Ini ditanyakan nih oleh Urwah ke Sayyidah Aisyah ya. Mencari bukti akhlaknya Rasulullah SAW. Qala, kemudian disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, qalat mayaf'alu ahadukum ya. Sayyidah Aisyah berkata, beliau itu melakukan apa yang seperti dilakukan oleh orang-orang yang lain. Karena gini jamaah, ketika itu Rasulullah kan sudah menjadi pemimpin umat. Ya, kalau zaman dulu kan ada kaisar Persia, ada kaisar Romawi. Kalau yang namanya pemimpin itu kan sok dilayanin, ya. Maunya dilayanin. Tapi disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah enggak seperti itu. Ya. Rasulullah tidak suka dilayani. Fil mihnati ahlihi gitu.
Bahkan Rasulullah itu bekerja membantu keluarganya di rumah itu, ya. Yahsifuna lahu wa yuhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu gitu, ya. Beliau itu memperbaiki sendalnya sendiri kalau rusak, baikin sendiri, menjahit bajunya sendiri, dan mengangkat air di ember untuk ngisi air, untuk menyediakan air bagi keluarganya. Jadi enggak sok asa bapak nitah pamajikan we jeung anak terus. Enggak, Rasulullah enggak gitu, ya. Gitu. Bahkan di kitab Syama'il Muhammadiyah Sayyidah Aisyah beliau berkata gini, yafli saubahu, Rasulullah itu sendiri mencuci pakaiannya sendiri. Rasulullah. Apalagi sekarang enak ada mesin cuci, ayo tinggal taruh. Tinggal pencet, ya. Rasulullah itu mencuci pakaiannya sendiri. Jadi saya waktu pesantren dulu di uak saya itu jamaah tidak hanya diajarin ngaji sama uak saya itu, diajarin nyuci, di balong nyuci nate. Di kolam, kucruk-kucruk pakaian teh dibanting-banting gitu dulu. Diajarin nyuci sama uak saya teh. Ya, bukan hanya diajarin ngaji. Tah Rasulullah ge kieu cenah gitu. Suruh nyuci, ya. Yafli saubahu wa yakhlubu sautahu. Rasulullah SAW itu memerah susu dombanya sendiri. Jadi menyiapkan minuman untuk keluarganya, ya. Wa yakhdumu nafsahu, dan Rasulullah SAW itu melayani dirinya sendiri. Ya. Jadi biasa kan jamaah, kita itu bangun tidur kan istri suka nanya, "Papa mau minum apa?" Cenanya. Nah, kan dia mau berbakti sama kita gitu. Nah, baiknya itu kasih dia beramal, tapi kita temenin, kita jalan juga. Temenin sampai dia bikinin, ngocokin, nggak apa-apa, dia dapat amal, kita mengikuti sunnah Rasul dapat amal, menjalankan sunnah gitu, adil, ya. Gitu. Kalau kita nunggu aja kan nggak dapat tuh sunnah Rasulullah, ya. Gitu. Jadi adil gitu jemaah. Kemudian cara kita untuk membuktikan kalau kita mencintai Rasulullah SAW, ya, Rasulullah SAW bersabda itu, min asyadi ummati li khuban nasu. Ini Rasulullah yang bicara, ya. Jadi kalau ada orang cerita dalilnya maulud, ini dia maulid, ya. Rasulullah SAW sendiri yang bicara, di antara umatku, min asyadi ummati li khuban nasu, yang paling mencintai aku adalah yakununa ba'di yawaddu, ya. Jadi orang-orang yang hidup setelah aku, ahaduhum laurani, salah seorang dari mereka yang sangat ingin berjumpa dengan aku di surga, sangat ingin melihat aku. Laurani itu artinya melihat aku, maknanya di surga, ya. Berjumpa dengan Rasulullah SAW di surga, bi ahlihi wa malihi gitu. Baik dengan keluarganya dan dengan hartanya. Jadi kita bisa memperingati kelahirannya Rasulullah SAW itu mengambil pelajaran lewat sejarah kehidupan beliau, ya. Bahkan di sini Rasulullah menyampaikan ajak keluarga. Kalau perlu kita pakai harta gitu. Untuk apa? Untuk nyediain makanan berjamaah gitu, ya. Ini Rasulullah yang menyampaikan, ajak keluarga dan pakai harta kamu. Kalau kamu mau ketemu aku di surga. Gitu. Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti ini juga berfatwa, ya. Peringatan Maulid Nabi itu faqat waqa'a asy'alu an amalil maulidi nabawiyyi fi syahri Rabiul awali gitu, ya. Sering muncul pertanyaan tentang pekerjaan Maulid Nabi di bulan Rabiul Awal. Mahukmuhu min haitsu syar'i gitu. Apa hukumnya secara syariah, secara syar'i? Hukum syar'inya apa? Wa hal huwa mahmudun. Apakah penyelenggaraan Maulid Nabi itu terpuji atau mazmumun atau tercela, ya? Wa hal yusabu fa'iluhu aula gitu. Apakah pelakunya mendapat pahala atau tidak? Al wajabu indi anasla amalil maulidi gitu. Nah, kemudian dijawab oleh beliau itu bahwa
asal usul pekerjaan maulid itu alazi huwa istima'un nasi, adalah berkumpulnya manusia. Jadi maulid itu kumpul, kita kumpul-kumpul, ya. Wa qiraatu matasyara minal Qur'ani, kemudian membaca ayat Al-Qur'an apa aja. Bebas, ya, tidak ada khusus ayatnya. Wa riwayatul al-akhbari al-waridati fi mabna'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi saya menceritakan beberapa kisah, ya, mengambil hikmah dari kisah-kisah itu, ya, yang terkandung prinsip dari Quran dan hadis-hadis Nabi. Wa ma waqa'a fi walidihi minal ayati, serta menceritakan tanda-tanda kedatangannya Nabi SAW, kelahirannya Nabi. Tadi saya udah ceritakan, ya. Summa yamudu lahum simatun yakulunahu, gitu. Lalu menghidangkan kepada mereka itu makan berjamaah. Terus makan-makan berjamaah, ya. Wayan sorifanahu wayan sorifunahu min ghairi ziyadatin ala zalika, gitu. Dan setelah itu bubar tanpa ada tambahan lain. Jadi peringatan Nabi gitu, ya, kita kumpul baca Quran, menceritakan itu seperti di Barzanji misalnya, ya, baca Barzanji, terus kemudian makan-makan gitu, doa, terus udah, nggak ada tambahan-tambahan musik dan lain-lain, nggak ada, itu aja udah, ya, gitu. Terus huwa minal bid'ahil hasanati, itu termasuk ke dalam bid'ah hasanah. Kalaupun ada orang mengatakan bid'ah, ya itulah bid'ah hasanah, karena ada dalilnya perintah dari Rasulullah SAW. Ketika kita mau ketemu dengan Rasul, suruh ngajak keluarga, dan harta, libatkan harta, ya. Lalu apa untungnya kita mencintai Rasulullah SAW? Karena lahirnya Rasulullah SAW itu membawa keutamaan Allah dan rahmatnya Allah, ya, maka kita harus gembira, jamaah. Makanya maulid itu harus kita bergembira. Jadi aneh kalau ada orang maulid, ya, merayakan Rasulullah dan keluarganya sampai mukul-mukul, apa tuh yang Syiah itu, ya, bacok-bacok. Aduh, itu nggak ngerti saya itu. Dalilnya apa itu, nggak jelas. Alhamdulillah. Itu nggak jelas tuh. Karena kita harus bersenang-senang, bergembira, bukan nyakiti diri sendiri, ya. Nah, ini Allah perintahkan dalam Quran Yunus, surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa birahmatihi, katakanlah dengan keutamaan karunia Allah itu dan rahmat Allah, ya. Jadi gini jemaah, Rasulullah SAW itu lahir kan sudah membawa rahmat, sudah membawa rahmat dan sudah membawa karunia Allah, ya. Fabizalika falyafrahu, gitu. Maka dengan itu bergembiralah mereka semua. Nah, ini Allah perintahkan, ya. Kita salah satu rahmat Allah adalah Rasulullah, lahirnya Rasulullah, maka kita harus gembira, gitu, ya. Rasulullah itu jamaah ibarat gelas. Ini rahmat Allah ini udah penuh nih. Kalau ada orang yang bilang ngapain kita solawat sama Rasulullah, tambahan solawat, Rasulullah udah penuh dengan rahmat Allah. Kita bukan untuk kepentingan Rasulullah, untuk kepentingan kita. Rahmatnya Allah itu sudah penuh di dalam dirinya Rasulullah. Ditambah terus sama kita kan, maka tumpah. Itulah yang kita cari. Tumpahannya rahmat Allah yang ada di dalam diri Rasul. Makanya perbanyak sholawat, ya. Bukannya kita, Rasulullah nggak butuh rahmat sholawat kita. Iya, Rasulullah nggak butuh, kita yang butuh. Gitu, ya. Karena udah penuh supaya kebagian, minta belum tentu, dan Rasulullah udah meninggal. Mau minta rahmat, minta doa ke Rasulullah, dan Rasulullah udah meninggal. Sholawat supaya penuh, supaya tumpah.
gitu ke kita. Itu maknanya gitu, ya. Wa khairu mimma yajma'un gitu. Karunia Allah itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi karunia Allah itu adalah Rasulullah. Rasulullah itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan, baik itu di dunia maupun untuk akhirat gitu. Ya. Disinilah bedanya kelahiran Rasulullah dengan makhluk-makhluk yang lain, ya. Maka dalam tafsir Quran Ruhul Ma'ani juz 8 ayat 41, ya, disampaikan oleh Syekh Alusi, beliau berkata gini, wa akhraja Abu Syakhi an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Imam Abu Syekh, anak laki-lakinya Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata gini, anal fadla al ilmu, sungguh karunia Allah adalah ilmu. Jadi kita kalau mau nguber karunia Allah, uberlah ilmu. Tuntutlah ilmu, karena karunia Allah ada di ilmu. Wa rahmata Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah adanya di Rasulullah. Ya. Jadi orang yang berilmu tanpa mengamalkan sunnahnya Rasulullah SAW, ilmunya jadi sesat. Gitu juga. Ya. Kemudian orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW tanpa ilmu lemah syahwat. Nggak bisa berfungsi apa-apa. Lemah syahwat ditinggalikeun we cicing we. Hah? Ya, gitu. Jadi ilmu tanpa sunnah Rasul, ya itu nggak jadi apa-apa, ya. Maka ilmu dan sunnah Rasulullah SAW itu harus seimbang. Gitu jemaah, ya. Itu jemaah sekalian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kaidah, ya, di bulan Maulid ini. Mudah-mudahan banyak kita bisa ambil pelajarannya. Kita berbahagia, ya, berbunga-bunga dengan lahirnya Rasulullah SAW. Kalau ada yang mau nanya, saya tutup dulu, nanti aja setelah ditutup. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Orang Yahudi, iya, betul. Umat Yahudi dan Nasrani, betul. Memang betul, yang dulu. Yang asli. Yang umatnya Kanjeng Nabi Musa dan umatnya Kanjeng Nabi Isa. Yang sekarang enggak. Ya. Ya tadi saya sampaikan. Dari kisah tadi aja kan kita udah bisa bedakan tuh. Waraqah sendiri mengakui adanya Rasul. Kok si Ibrahim yang kowar-kowar nggak ngakui, kan aneh. Dia pengikut siapa itu? Ya, gitu. Jadi jelas kan? Nah itulah umat-umat yang memang, karena apa? Agama dari mulai awal adanya manusia, Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang itu cuma satu. Inna dina indallahil Islam. Udah. Tapi Al-Quran menutup nggak agama yang lain? Tidak. Ya, tidak menutup. Al-Quran tetap menceritakan adanya agama-agama Nabi Isa, agama-agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, ya dibawa, ada, diceritakan tetap. Cuma kesimpulannya Al-Quran tegaskan agama itu ya Islam, semuanya Islam, gitu. Jadi kalau agama samawi orang bilang ada 3, enggak 1, gitu. Karena yang lain itu termasuk agama ardi, yang lain. Kalau yang dulu asli iya. Tapi kalau yang sekarang agama ardi, yang samawinya ya 1 Islam.
nggak ada lagi. Ya, gitu. Kumaha Edi? Ya. Ikhtisab. Aduh, saya mau jelasinnya gimana ya? Nanti ya saya tunda aja ya. Tunda aja ya. Ikhtisab karena nggak boleh salah, nggak boleh asal-asalan. Ya, kumaha Pak? Ya. Allahumma sholli salim barik alaihi. Yang kita perhatikan di sini itu umumnya kan membaca sholawat, kemudian mendengar ceramah, doa, setelah itu makan. Tapi ada tambahan, misalnya kayak bakar petasan. Ya kan? Itu sering kita dengarkan bakar petasan. Itu gimana kan? Umat beragama yang suka dengan perayaannya dengan api itu umat agama Majusi. Ya. Rasulullah tidak pernah mencontohkan dengan api. Rasulullah itu menggunakan api hanya untuk penerangan dan untuk memasak. Senjata boleh. Gitu. Ya, panah pakai api dulu misalnya ya. Tapi kalau untuk perayaan-perayaan itu yang senang pakai api itu Majusi. Makanya kalau tahun baru itu yang merayakan umat Majusi, umat Yahudi pakai trompet, tiup-tiup trompet, ya kan? Terus lonceng-lonceng umat Nasrani, yang hura-hura umat Islam. Aneh kan? Gitu coba ya. Jadi nggak ada di kita. Dan jangan mencampurkan perkara bid'ah, ya itu bid'ah yang dolalah itu yang seperti itu, karena jelas-jelas itu mengikuti perbuatan orang kafir, ya gitu, jelas itu. Jadi kita jangan ikut-ikutan gitu. Kalau mereka nggak tahu, harusnya ada yang memberitahu. Karena kan yang menyelenggarakan maulid pasti orang yang ngerti agama ya. Gitu. Hah? Oh. Ya, syiar itu kan ada ukurannya, ada caranya gitu yang baik ya. Janganlah. Baiknya mah jangan. Kita mah jangan ikut-ikutan. Ada lagi? Kalau enggak saya tutup nih jemaah. Tutup aja ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzubika min syarri ahlin nar bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma nuru Muhammad wa bi barakati Muhammad wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'il mahawin fid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tufi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyiru kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma ij'al auladana imanan bika
wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'ina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afati dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban katsiran wa syi'an bi khairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan wa afwa inda hisab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma kshif 'anna wasrif 'anna wadfa 'anna al-balaa wal wabaa wa ghalaa wa ta'una wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syar'a da'ida wa syarad dhalimina ma la yaksifuhu ghairuk wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.